ketika kita mengungkap kejahatan tapi kita diperlakukan seperti orang jahat, yakinilah bahwa pemerintahan itu dikuasai penjahat. Ini kesimpulan yang tajam ini, Bu. Istilah kalau bahasa Jawa itu makjeleb. Jadi ketika kita mengungkap sebuah kejahatan atau kemungkaran tapi diperlakukan seperti penjahat, ketahuilah bahwa kekuasaan sudah dikuasai para penjahat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tinggal tunggu tanggal mainnya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, supaya Indonesia tidak menuju sakaratul maut, ya kan, ini harus ada gerakan penyelamatan Indonesia. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini semakin brutal. Bahkan sekarang, Bu, aktivis-aktivis Islam ditangkapi semuanya. Jadi aktivis-aktivis Islam ditangkapi semuanya. Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Kabupaten Malang, Kota Malang, kemudian mana? Ya, Mojokerto. Ini sudah mulai. Jadi aktivis-aktivis Islam ini sudah mulai ditangkap. Jadi ini ke depan ini semakin brutal. Ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah kondisinya seperti ini, gantungan kita Allah. Makanya, Bu, ibu-ibu, kita masih ingat ketika Nabiullah Musa alaihissalam sudah di tepi lautan. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam mohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah kami dan umat kami, ya Allah, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Apa jawaban Allah? Hai Musa, tugasmu taat kepadaku dan istiqomah. Selebihnya aku Allah. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Allahu Akbar, tidak masuk nalar. Nabi Musa alaihissalam diminta untuk menghentakkan tongkatnya sehingga lautan merah itu terbelah, dan Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Fir'aun menganggap, wah, ini sudah tinggal menghabisi, tinggal mengeksekusi Nabi Musa dan umatnya, tinggal selangkah lagi. Jadi Fir'aun sudah semakin pede, tidak tahunya Allahu Akbar, atas kekuasaan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Inilah sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi bagi Allah hanya kun fayakun, jadi maka jadilah. Ini jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terus akhirnya kita kembalikan ke kita sekarang. Gimana kita? Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Selebihnya serahkan kepada Allah. Coba, Bu, sekarang saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dampak daripada RUU HIP, akhirnya Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila Profesor Yudian Wahyudi langsung memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Artinya, ibu-ibu,
Sekarang ini di Indonesia, agama itu musuh terbesar negara. Jadi ibu-ibu, sekarang ini kita dipaksa untuk menjadi sekuler. Agama harus dipisah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga ibu tahu sendiri, ketika ada anak SMA mengungkap tentang pungli di satu daerah, yang ditangkap yang pungli atau anak SMA ini, yang anak SMA. Padahal anak SMA ini punya niat amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah Indonesia kekinian. Makanya ada seorang tokoh memberikan satu statement. Ketika kita mengungkap kejahatan, tapi kita diperlakukan seperti orang jahat, yakinilah bahwa pemerintahan itu dikuasai penjahat. Ini kesimpulan yang tajam ini, Bu. Istilah kalau bahasa Jawa itu makjeleb. Jadi ketika kita mengungkap sebuah kejahatan atau kemungkaran, tapi diperlakukan seperti penjahat, ketahuilah bahwa kekuasaan sudah dikuasai para penjahat. Ini terbukti anak SMA mengungkap tentang kegiatan pungli di satu daerah, yang ditangkap, yang dijebloskan penjara malah anak SMA ini, sementara yang melakukan pungli bebas. Kenapa? Indonesia bukan negara yang didasarkan oleh nilai-nilai agama, tapi Indonesia sudah benar-benar menjadi negara sekuler. Makanya ibu-ibu, muncullah SKB 3 menteri di mana-mana di Amerika, ingin menjadikan anak-anak Amerika menjadi anak-anak yang the best. Di beberapa negara-negara Eropa ingin menjadikan anak-anak generasinya menjadi generasi yang the best. Tapi di Indonesia apa, Bu? Gimana anak-anak itu sudah tidak usah pakai jilbab. Jadi yang diurusi jilbab, sementara negara-negara lain mengurusi bagaimana supaya menjadi generasi yang the best. Nah ini jangan sampai pakai jilbab, ya kan? Aneh ini. Sementara di Filipina tanggal 1 April, bukan, Februari kalau tidak salah, tanggal 1 Februari negara Filipina menjadikan itu hari jilbab nasional. Padahal Filipina itu 85% Katolik, mayoritas Katolik, tapi pemerintah Filipina menjadikan tanggal 1 Februari menjadi hari jilbab nasional. Sementara di Indonesia, Menteri Mendikbud, Menteri Agama sama Menteri Dalam Negeri minta kepada anak-anak Muslim untuk melepaskan jilbabnya, terutama di sekolah-sekolah negeri. Jadi akhirnya, Bu, yang paling getol menolak itu Sumatera, terutama Sumatera Barat menolak. Jadi menolak, kenapa? Itu kalau dulu, Bu, ketika Mendagrinya dulu Pak Cahyokumolo itu, ketika perda jilbab di Aceh itu mau dicabut, itu mulai dari bupati, wali kota sampai gubernur Aceh, itu sampai ulama-ulama Aceh sampai memberikan statement.
Lebih baik kami masuk penjara, lebih baik kami mati atau masuk penjara daripada syariat ini hengkang dari bumi Aceh. Akhirnya gagal pada saat Mendagrinya Pak Cahyokumolo. Nah sekarang diulangi lagi. Nah, ini. Jadi intinya ibu-ibu, benar-benar agama ini akan dipinggirkan tahap demi tahap dalam kehidupan di Indonesia. Jadi ibu-ibu, bahasa kasarnya Bu, selangkah lagi Indonesia itu mau dijadikan negara komunis. Selangkah lagi seperti itu. Jadi yang paling ngeyel ini ya partainya Bude, ngeyel, wangel, tuturan, angel. Jadi sampai akhirnya Ustadz siapa yang pendeta yang masuk Islam itu Yahya Waloni itu berdoa mudah-mudahan Bude dan mati. Nah itu. Jadi ini sampai setelah Yahya Waloni sampai seperti itu. Tapi ibu-ibu kembali lagi, sudahlah. Kalau semuanya kita serahkan kepada Allah, semuanya kecil. Yang akbar hanyalah Allah. Tugas kita ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ikuti ulama. Karena ulama di Indonesia itu sebagai ulil amri. Ikuti ulama. Insya Allah. Selebihnya Allah. Sudah nggak usah dipikir Bu, nggak usah dipikir berat-berat, ya kan? Nggak usah dipikir berat-berat. Insya Allah makarnya Allah itu lebih dahsyat. Ini kan sudah mulai Allah tunjukkan kekuasaannya. Seperti kasus Miumeri NTT, ini kan bumerang. Ini bumerang. Jadi Allah tunjukkan kekuasaannya. Ini makarnya Allah. Dan nanti makar Allah lebih dahsyat lagi. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Mohon terus kepada Allah. Ya, mudah-mudahan tadi kan sama Bu Mona mengatakan, mudah-mudahan walaupun Indonesia menuju sakaratul maut itu benar-benar ada husnul khatimah. Sampai Pak Amin Rais memberikan statement dadaan. Ya mudah-mudahan Pak Anies Baswedan bisa merubah Indonesia, insyaallah. Jadi makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudahlah, makar Allah lebih dahsyat. Walaupun mereka membuat macam-macam selimit mungkin, tapi makarnya Allah lebih dahsyat. Kita ini kan diperintah oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka dhaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk menolong orang-orang yang berbuat zalim? Cegah kezaliman. Sementara yang dizalimi bantu. Karena Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Itu ibu. Jadi ibu-ibu sekali lagi surah Al-Imran ayat 139, jadikan itu sebagai pijakan kita. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh merasa inferior, merasa marginal, tidak boleh. Wal tahzan, kita tidak boleh sedih. Wa antumul a'launa, kata Allah, sesungguhnya kamu ikut tinggi. In kuntum mukminin, jika kalian beriman kepada Allah. Jadi iman ini benar-benar jadikan itu sebagai senjata kita untuk memasuki fase keempat, di mana fase keempat ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin hari semakin dahsyat.
Contoh, contoh lingkup keluarga, lingkup keluarga. Ya Allah, pertama kita diserbu dengan gerakan feminisme. Gerakan feminisme itu kan gerakan dari musuh-musuh Islam untuk mengeluarkan muslimah dari rumah-rumahnya, sehingga akhirnya dibuatlah mal-mal supaya ibu-ibu muslimah itu kerasan, dibuatlah kuliner, tambah kerasan lagi, mungkin AC-nya, lampunya, ya kan. Nah, ternyata ibu-ibu gagal. Mal-mal gulung tikar, sehingga akhirnya berubah jadi online, ya kan Bu? Sehingga akhirnya ibu-ibu yang tadinya terhipnotis oleh mal balik lagi ke rumah. Jadi gerakan feminisme gagal. Diserbu lagi keluarga muslim lewat apa? Kesetaraan gender. Tujuannya apa? Setiap keluarga harus ada 2 pemimpin. Suaminya jadi pemimpin, istrinya juga harus jadi pemimpin. Untuk apa? Supaya rusak keluarga itu. Nah, kalau dalam satu keluarga itu ada 2 pemimpin, jalan enggak kira-kira? Otomatis tidak jalan, Bu. Satu ke arah sana, satu ke arah, iya kan? Padahal aturan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Apalagi Rasulullah sudah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Suami itu akan dimintai pertanggungjawaban kemana istri dan anaknya diarahkan. Itu berat. Nah, sekarang untuk menghancurkan keluarga muslim diciptakan gerakan kesetaraan gender. Jadi mungkin ibu mikir kesetaraan gender itu apa sih? Jadi bahasa mudahnya Bu ya, bahasa mudahnya, suami kan kerja, suami kerja, pulang dari kerja nyampe rumah jeng gawe no kopi. Jawabannya apa? Mas, ini kan kesetaraan gender, gawe kopi dewe, kesetaraan gender. Nah, ini loh, contoh mudah kesetaraan gender itu seperti ini. Padahal ketika seorang istri, ya kan Bu ya, taat kepada suaminya, itu pintu masuk surga. Nah, ini dengan kesetaraan gender ini dibongkar, dihancurkan di sini. Nah, akhirnya apa yang terjadi, ibu-ibu? Terakhir kesetaraan gender ini gagal lagi. Ternyata sudah apa Bu? Sudah nggak tanggung. Artinya sudah usang. Ini Bu, yang daya rusaknya itu dahsyat. Sehingga dulu ibu-ibu itu hati-hati itu Bu, was-was kalau punya anak perempuan dulu. Sekarang ibu-ibu itu was-was ketika punya anak laki-laki. Jadi sekarang Bu, ya Allah, gerakan LGBT ini sudah masuk, tidak hanya keluarga muslim. Wong lewatnya lewat ini loh Bu, nembusnya itu lewat ponsel, bukan televisi. Nembusnya lewat ponsel, lewat situ. Ibu lihat di internet komunitas LGBT di Malang, dahsyat Bu, ya kan? Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak kita lihat komunitas LGBT. Bahkan komunitas LGBT ini sudah masuk TNI Polri, pangkatnya tidak tanggung-tanggung, pangkatnya perwira. Ada komunitas, sampai akhirnya disidang di mahkamah militer, bebas, karena di Indonesia sah menurut negara. Sehingga ibu-ibu banyak kasus-kasus LGBT mentah di jalan. Itu dulu di Jakarta Utara,
ratusan Bu, ratusan pesta gay, pesta seks gay. Jadi laki-laki zina dengan laki-laki. Itu di stasiun televisi muda kabeh. Laki zina dengan laki-laki. Astagfirullah. Ratusan loh itu ditangkap oleh kepolisian Jakarta Utara kalau tidak salah. Besoknya Presiden Jokowi memerintahkan lepaskan. Yaudah. Ini Bu PR kita. Jadi sekarang gerakan LGBT lebih dahsyat. Makanya ibu-ibu kalau punya anak laki-laki rotok apa Bu? Lembeng-lembeng, hati-hati itu. Jadi makanya Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'i ala dini khalili falyanzur ahadukum mayukhalil, rawahu Abu Dawud. Agama seseorang bergantung dengan agama temannya. Oleh karena itu salah satu di antara kalian, lihatlah dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Jadi Bu, teman itu lebih dahsyat pengaruhnya. Lingkungan, bi'ah lingkungan lebih dahsyat pengaruhnya. Jadi ibu-ibu, ini harus benar-benar selamatkan keluarga-keluarga muslim dari serangan musuh-musuh Islam, feminisme, kemudian tadi kesetaraan gender, yang terakhir ini LGBT. Nah terus terakhir miras, ya kan Bu ya, otomatis ya. Miras. Jadi selamatkan keluarga-keluarga muslim. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ibu-ibu kadang-kadang, Ustaz, wis tak kandhani wangel Ustaz, pengku itu apa Bu? Watos sudah kandan-kandan, wangel tuturannya, bandel, itu bebal, itu sudah. Nah Bu, Islam mengingatkan doa seorang ibu lebih dahsyat untuk anak-anak. Makanya pada saat nuzul ilahi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya thuluthul lail akhir. Allah turun di langit bumi ini pada sepertiga malam, 2/3 malam akhir. Saat itulah kurang lebih 1 jam sebelum subuh, ibu-ibu bersimpuh di hadapan Allah. Di sujud terakhir teteskan air mata. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anakku menjadi anak yang soleh. Kenapa Bu? Anak-anak kita ini investasi akhirat, ya Bu, sanggup akhirat kita. Itu loh Bu. Makanya doa seorang ibu kepada anaknya mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Makanya Bu, tirulah ibunya Syekh Sudes. Syekh Sudes apa Syekh Surem? Syekh Sudes. Tirulah ibunya Syekh Sudes. Jadi Syekh Sudes itu Bu, masa kecilnya duablek, nuakalnya sudah apa kalau bahasa Malang, pol sudah pol nakal. Jadi ketika Syekh Sudes ini nuakal, nah ibunya itu kan marahnya itu doa. Begitu saya sudah nuakal, sudah nggak tahan ibunya, ya Allah, jadikan anakku itu menjadi imam Masjidil Haram. Nah kalau ibu-ibu di sini ya, jadikan imam masjid lah, ya.
Gak usah dirinci Bu, Masjid Khotijah, nggak usah dirinci. Masjid Ahmad Yani atau masjid, nggak usah. Ya Allah, jadikan anakku jadi imam masjid. Jadi ketika marah Bu, itu doa isinya, bukan sumpah serapah, bukan caci maki, tapi ketika marah itu doa seorang ibu mudah diijabah. Itu akhirnya alhamdulillah saya sudah jadi imam Masjidil Haram. Doa seorang ibu itu masya Allah luar biasa. Saya kira itu ibu-ibu cukup, karena sudah waktunya sudah habis. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.